Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat yang saat ini hadir di gereja, maupun umat yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Hari ini lewat bacaan-bacaan kitab suci, khususnya kitab Injil, kita berhadapan dengan dua situasi yang kontras. Situasi yang pertama, Yesus yang jadi bintang idola, terkenal, figur publik, figur yang dicari-cari banyak orang, dan figur yang selalu dinanti-nantikan kedatangannya. Dan hari ini dia masuk kota Yerusalem. Di sana massa rakyat dengan pekik berseru, "Hosana, Hosana, Hosana." Tadi kita masuk dalam gereja sama dengan melambai-lambaikan palem dan kita berseru, "Hosana, Hosana." Situasi yang kedua, Yesus yang sama terpuruk, dianggap pemberontak, penista agama, ditangkap sebagai penjahat, diadili sebagai narapidana, disesah dan diolok-olok. Yesus betul tidak berdaya. Dan hari ini ia berada di tengah massa rakyat yang beringas, siap menerkam dengan teriakan, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Kita bertanya, ada apakah? Apa ada di balik semua ini gejala yang kontras ini? Ada apa? Ada apa? Apakah ada dua kelompok massa yang berbeda? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, mohon dicatat, massa rakyat tidak berbeda. Kelompok yang berteriak "Hosana, Hosana", kelompok itu juga yang berteriak "Salibkan dia, salibkan dia". Mulut yang sama yang memuji dan mengagungkan Yesus, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulut yang sama juga yang menghardik dan menghina dia, bunuh dia, bunuh dia. Massa tidak berbeda. Yang berbeda adalah faktor situasi dan kondisi serta kepentingan. Di saat Yesus lagi jaya, orang berbondong-bondong datang kepada dia, "Hosana, Hosana." Tapi di saat Yesus lagi terpuruk, orang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Menyaksikan semua ini mungkin ada umat yang marah. Hei, orang Yahudi itu bagaimana itu? Masa tidak konsisten? Teriak Hosana, tidak lama teriakan salibkan dia. Dasar orang tidak tahu diri. Ya, pagi ini pastormu mau mengatakan, banyak kali kita melakoni peran ganda model orang Yahudi. Mungkin bagus satu ilustrasi membantu kita untuk memahami
dua situasi kontras ini yang sering kita lakoni. Dan untuk itu saya ambil ilustrasi dari pasangan suami istri. Kamu orang masih ingatkah khotbah beberapa saat lalu tentang Bapak Didimus? Masih ingat Didimus? Ya, dia dipanggil Didi. Dia pemain tua bernama Stella. Didi dan Stella. Mau flashback sedikit. Di hari pernikahan. Paling tidak yang saya perhatikan saat saya kasih nikah orang, termasuk Didi dan Stella. Didi dan Stella di hari pernikahan didandani luar biasa, nyaris hilang aslinya. Didi pengantin laki-laki, ini orang kei, laki-laki kei. Tapi di hari pengantin itu dia pakai lipstick. Pakai bedak, nyaris macam boneka. Stella pengantin wanita, baju pengantin bagus, tapi agak kepanjangan sampai harus ditarik-tarik. Ada orang bantu tarik kiri dan tarik kanan. Baju pengantin hampir 3 meter itu. Saat mereka berarah ke depan altar, mereka dua melangkah dengan mantap dan penuh senyum yang meyakinkan. Saat itu bintang bertaburan, Hosana, Hosana. Mereka berdua bagaikan raja dan permasyuri sehari. Hosana. Lanjut. Sesudah acara di gereja, mereka acara resepsi. Dan seperti biasa, ramai. Yang pastor tidak sebut yang itu. Pastor mau sebut hari-hari pertama dan bulan madu. Dilewati dengan sangat indah menurut cerita. Kemana-mana selalu mereka berdua. Tidak mau pisah. Lengket kayak perangko dan amplop. Kepada semua orang dengan bangga Stella perkenalkan, ini suamiku Didi, Hosana. Dan Didi kembali memperkenalkan istrinya, ini istriku Stella, Hosana. Inilah momen sukacita Yesus masuk kota Yerusalem dalam hidup pasangan ini. Hosana Stella istriku, Hosana Didi suamiku. Bapak-bapak, ibu-ibu, pastor mau sebut situasi kontrasnya. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, Stella dan Didi ternyata tidak sendirian lagi. Sudah ada 3 anak yang tentu butuh perhatian orang tua, khususnya perhatian Stella. Stella yang dulu cantik itu pelan-pelan cantiknya luntur. Kenapa? Karena dia jarang merawat diri. Dia lebih sibuk mengurus anaknya dan ini wajar. Kulit Stella yang halus mulus itu mulai berkerut dimakan usia. Bodi yang dulu gitar berubah menjadi botol sabun B29. Rata kiri, rata kanan. Pipi Stella mulai tampak teluk, bukan karena lesung pipit, tapi karena gigi sudah copot satu-satu. Sesudah itu, dalam kondisi seperti itu, kita memahamilah urus anak, urus rumah.
Akibatnya Stella banyak ngoceh. Dan di mata suami dia terlalu cerewet. Itu Stella. Mari kita lihat Didi. Didi yang dulunya gagah, ganteng, kini gagahnya memudar. Gantengnya mulai luntur. Badan atletis mulai loyo. Karena perokok berat lagi. Batuk-batuk, kurus, kayak tiang listrik itu. Sesudah itu banyak marahnya. Ngomong meledak-meledak, kayak tiang listrik kalau ditoki-toki saat kerusuhan. Ini istilah dari istrinya. Stella dan Didi sudah jarang jalan bareng lagi. Apalagi jalan gandeng. Tidak. Kalaupun jalan berdua, maka selalu ada jarak. Satu di depan, satu di belakang. Di belakang kejar-kejar yang di depan. Dulu amplop dan perangko. Sekarang 1-2 meter jaraknya. Stella jalan cepat-cepat, meninggalkan Didi yang hosa-hosa kejar dari belakang. Terantuk batu lagi. Stella langsung kasih komentar, kok mata ada di mana? Di lutut kah? Tapi si kurus tiang listrik ini tidak membalas. Dia diam-diam saja. Mereka sudah sering salah paham, bertengkar. Dan saat bertengkar kata-kata keluar adalah kata-kata kebun binatang. Keluar dari kandang kerongkongan pasangan ini. Dan saat lagi marahan, nama tidak disebut lagi. Tidak disebut lagi Didi, tidak disebut lagi Stella. Tapi diganti dengan nama Hey. Stella ganti dengan Hey. Didi ganti dengan Hey plus nama sindiran. Contoh. Hey, gendut. Hey, tiang listrik. Hey, kabel tak kupas. Dalam bahasa Injil hari ini, Minggu Palem ini, Didi menyapa Stella dengan ucapan yang tidak menyenangkan itu. Dan itulah ungkapan, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Stella menyapa Didi, hei tiang listrik, salibkanlah dia. Tidak menarik lagi. Pertanyaan untuk kita refleksikan. Apakah Didi dan Stella orang yang berbeda dengan Didi dan Stella 20 tahun lalu? Tidak. Mereka orang yang sama. Yang berbeda adalah situasi, kondisi, dan kepentingan. Inilah pribadi ganda Didi, inilah pribadi ganda Stella. Di sini orang Yahudi masih hidup dalam diri Didi dan Stella yang sudah tidak konsisten lagi. Begitulah Bapak Ibu Saudara-saudari, di zaman ini kita bertemu dengan ribuan fenomena inkonsistensi orang Yahudi. Apa pesan untuk kita di hari Minggu Palem ini? Pesan hanya satu. Mengulangi slogan yang sering orang sebut dan sangat populer, right or wrong, my country. Seperti itulah. Dengan sebutan yang sama, pastor mau mengajak kita untuk berkata, cantik atau jelek, engkau adalah istriku. Ganteng atau loyo, engkau adalah suamiku. Senang atau susah keluarga ini, engkau adalah idolaku. Bahagia atau sedih pernikahan ini, engkau adalah pasanganku. Terpuruk atau buruk,
atau gemilang prestasimu, engkau adalah anakku. Menarik atau membosankan khotbahmu, engkau adalah pastorku. Dan akhirnya, mujur atau malang nasib hidup ini, Yesus adalah andalanku. Amin. Selamat hari Minggu Palma. Selamat menyiapkan diri memasuki Trihari Suci. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.